Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di balik kabut tebal yang menyelimuti Gunung Tengger, ada sebuah cerita yang selalu dihantui oleh mereka yang berani mendekat. Cerita yang sudah berusia berabad-abad, tapi tidak pernah benar-benar terhapus dari ingatan warga sekitar. Ini bukan sekadar kisah legenda, tetapi kenyataan yang pernah terjadi. Nyimas Gunung Tengger. Itulah nama yang disematkan pada sosok yang menjadi pusat dari segala ketakutan itu. Pada malam yang gelap, ketika angin bertiup dengan suara mengerikan, cerita ini bermula. Damar, seorang pemuda dari desa kecil yang terletak di kaki gunung, baru saja kembali dari perjalanan panjangnya ke kota. Ia mendengar banyak desas-desus tentang keberadaan sebuah tempat yang terlarang di Gunung Tengger, tempat yang konon dihuni oleh roh-roh yang tidak bisa tenang. Banyak yang mengatakan bahwa di sana, seorang perempuan cantik, yang dikenal dengan nama Nyimas, pernah hidup dan menguasai kawasan itu. Damar tidak percaya dengan mitos dan cerita-cerita hantu yang beredar. Ia merasa penasaran dan ingin membuktikan apakah itu hanya cerita belaka atau ada sesuatu yang lebih mengerikan di baliknya. Malam itu, dengan tekad yang bulat, ia memutuskan untuk mendaki Gunung Tengger sendirian. Tak ada yang perlu ditakutkan, pikirnya. Namun, saat ia melangkah lebih jauh ke dalam hutan, perasaan aneh mulai merayapi dirinya. Suasana yang seharusnya tenang dan sepi, malah terasa begitu berat, seakan ada sesuatu yang memata-matai setiap langkahnya. Damar terus berjalan, meski rasa takut mulai merayap di tubuhnya. Tak lama kemudian, Damar melihat sesuatu yang mencurigakan. Di balik pohon besar, ia melihat sosok seorang perempuan berdiri, mengenakan pakaian adat tradisional yang usang. Wajahnya tertutup oleh selendang, hanya matanya yang terlihat, memancarkan kilatan aneh. Damar merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Namun ia tetap berusaha tenang dan melangkah mendekat. "Apa yang kamu cari di sini, pemuda?" Suara perempuan itu terdengar seperti bisikan angin. Damar terdiam, keringat dingin mulai membasahi tubuhnya. Namun, rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. "Aku hanya ingin tahu tentang Nyimas. Siapa dia sebenarnya?" tanyanya, suaranya bergetar. Perempuan itu diam sejenak sebelum perlahan membuka selendangnya. Namun, yang terlihat bukanlah wajah manusia. Matanya yang putih dan tanpa pupil membuat Damar terkejut. Ia merasa tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak. Sebuah tawa kecil terdengar dari perempuan itu. Namun tawa itu bukanlah tawa manusia. "Nyimas Gunung Tengger, dia yang akan mengambilmu," bisiknya, sebelum bayangan itu menghilang begitu saja, meninggalkan Damar yang terperangah dan tak bisa bergerak. Perasaan takut yang menyelimuti Damar kini semakin kuat. Namun rasa ingin tahu membuatnya terus maju. Apa sebenarnya yang telah dilihatnya? Apa yang terjadi pada Nyimas? Apakah itu hanya ilusi atau sesuatu yang lebih nyata daripada yang ia bayangkan? Begitu banyak pertanyaan yang berputar di kepalanya. Namun satu hal yang pasti, ia tak bisa mundur lagi. Dengan berat hati, Damar melangkah lebih dalam menuju lokasi yang kabarnya menjadi tempat tinggal Nyimas. Damar melangkah lebih dalam menuju jantung Gunung Tengger, meski rasa takut yang menggerayangi dirinya tak juga menghilang. Hutan semakin lebat. Pohon-pohon raksasa yang menjulang tinggi tampak seperti penjaga yang tak bisa dilalui. Suasana semakin sunyi, hanya suara langkah kaki dan desisan angin yang terdengar. Namun, ketenangan yang ada di luar justru membuat suasana semakin mencekam. Ia sudah lama berjalan, dan hanya kabut tebal yang semakin menutupi pandangannya. Tiba-tiba, di tengah hutan yang sepi, Damar melihat sebuah candi tua yang hampir tertutup oleh lumut dan rerumputan. Candi itu tampak usang, seolah sudah tidak dihuni selama ratusan tahun. Tapi ada sesuatu yang menarik perhatian Damar. Pada bagian pintu candi yang terbuka, tampak sebuah cahaya redup yang bergerak pelan, seperti sebuah api yang tidak pernah padam. Merasa tertarik, Damar mendekatkan dirinya ke pintu candi. Saat ia hampir menyentuhnya, angin bertiup kencang, membuat daun-daun di sekitarnya berputar. Tiba-tiba, ia mendengar suara samar yang berasal dari dalam candi. Suara itu terdengar seperti bisikan, yang semakin jelas terdengar,
menyebutkan nama yang tidak asing baginya. Nyimas, Nyimas Gunung Tengger. Damar berdiri terpaku. Ia mengingat kata-kata perempuan misterius yang ditemuinya tadi. Perlahan, ia memasuki candi dengan rasa takut yang menggelayuti. Setiap langkahnya terasa berat, seolah ada yang mengawasi dari setiap sudut gelap ruangan itu. Dalam cahaya yang meredup, Damar melihat sebuah altar besar di tengah ruang candi, dihiasi dengan ukiran-ukiran yang aneh. Di atas altar tersebut, terdapat sebuah patung perempuan yang sangat mirip dengan sosok yang dilihatnya di luar tadi. Patung itu menggambarkan seorang wanita muda dengan pakaian adat Tengger yang sangat detail. Wajahnya tertutup selendang, hanya mata yang tampak menyorot dengan kekuatan yang menakutkan. Namun, saat Damar memandang lebih lama, ia merasakan seolah ada yang bergerak di balik patung itu. Perasaan aneh mulai menguasai dirinya. Apakah patung itu hidup? Apakah ia hanya berhalusinasi? Tiba-tiba, cahaya yang semula redup menjadi lebih terang, dan suara lirih kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, seolah berasal dari dalam dirinya sendiri. Sudah waktunya. Waktumu untuk menjadi bagian dariku. Damar mundur. Tubuhnya gemetar. Ia berusaha menenangkan diri, tetapi tidak bisa mengalihkan pandangannya dari patung itu. Wajah perempuan dalam patung mulai berubah. Perlahan, wajah itu membuka selendangnya dan menampakkan wajah yang sangat mirip dengan perempuan yang dilihatnya di luar hutan. Namun kali ini, mata patung itu benar-benar kosong, seperti tidak ada kehidupan di sana. Damar. Suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras dan lebih nyata. Nama Damar seperti dipanggil dari segala arah, menambah ketegangan yang sudah menyesakkan. Damar merasa sesuatu yang berat mengikat tubuhnya, seolah ada kekuatan besar yang mengendalikan dirinya. Jangan lari. Kamu tidak akan bisa lari. Damar berusaha berbalik, ingin keluar dari candi itu, tetapi kakinya terasa sangat berat. Pandangannya mulai kabur, dan tubuhnya semakin lemas. Di belakangnya, sebuah bayangan besar mulai bergerak, semakin mendekat, seolah mengintai untuk mengambilnya. Dalam kegelapan yang semakin pekat, Damar merasa tubuhnya terangkat, seperti diterkam oleh kekuatan yang tak terlihat. Sesaat sebelum semuanya gelap, suara itu terdengar lagi. Selamat datang di dunia aku, Damar. Dengan tubuh yang hampir tak bisa digerakkan, Damar merasakan keberadaan sesuatu yang sangat mengerikan di sekitarnya. Sesuatu yang telah menunggu ribuan tahun untuk bangkit. Nyimas Gunung Tengger, entah sebagai sosok manusia atau bukan, sudah menunggu saatnya untuk mengambil jiwa-jiwa yang tak bisa keluar dari kekuasaannya. Ketika semuanya menjadi gelap, Damar pun jatuh dalam kegelapan yang tidak tahu kapan akan berakhir. Damar terbangun dengan tubuh yang sakit, seakan-akan seluruh tulangnya terkilir. Namun, rasa sakit itu tak mampu menghapus rasa bingung dan takut yang merayapi dirinya. Ia terbaring di tanah, namun bukan tanah biasa, tanah yang terasa dingin dan lembab, seakan berada di kedalaman gua yang jauh dari dunia luar. Udara di sekitar terasa berat, penuh dengan bau asing yang menyesakkan dada. Damar mendapati dirinya berada di sebuah ruang gelap yang tidak ia kenal, dengan hanya cahaya redup yang muncul entah dari mana, menyoroti beberapa bentuk bayangan aneh yang bergerak di sekelilingnya. Dengan kesulitan, Damar mencoba bangkit, namun tubuhnya terasa sangat lemah. Ia melihat sekeliling, berusaha mencari tahu di mana ia berada. Di tengah ruang yang gelap itu, terdapat dinding batu yang kasar dan berlubang, seakan menjadi penjara yang tak bisa ditembus. Suara-suara aneh terdengar dari dalam ruangan, suara desahan dan bisikan yang seolah berasal dari ruang yang lebih dalam lagi. Semua itu membuatnya semakin bingung dan ketakutan. Apa ini? Apa yang terjadi dengan diriku? Pikirnya panik. Tiba-tiba, suara yang sudah tak asing lagi terdengar, menggema di seluruh ruang yang gelap. Suara itu terdengar lembut, namun penuh dengan ancaman. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari dunia ini, Damar. Suara itu berkata, dan Damar mengenalinya. Itu adalah suara yang sama dengan yang ia dengar sebelumnya, suara Nyimas Gunung Tengger. Namun kali ini, suaranya terdengar lebih nyata, lebih kuat, seolah datang dari segala arah. Di tengah kekalutan hatinya, Damar berusaha untuk tidak panik. Ia mencoba mengingat apa yang terjadi sebelum ia terjatuh.
Ia ingat bagaimana ia memasuki candi dan melihat patung Nyimas. Lalu suara itu memanggil namanya. Namun, setelah itu, segala sesuatu menjadi kabur, dan ia tak tahu apa yang terjadi lagi. Bangunlah, Damar. Suara itu kembali bergema, lebih dalam dan lebih menggoda. Kamu telah dipilih untuk bergabung dengan kami. Ini adalah takdirmu, takdir yang tak bisa ditolak. Damar merasakan tubuhnya kembali bergerak, meskipun ia berusaha keras untuk menahan diri. Namun, tubuhnya seakan bergerak tanpa kendali, membawa dirinya ke arah sebuah cahaya yang semakin lama semakin terang. Cahaya itu menyilaukan, namun Damar merasa seolah ia dipaksa untuk mendekat. Begitu ia sampai di tengah ruangan yang penuh dengan cahaya itu, ia melihat sosok yang membuat jantungnya berdegup kencang. Di hadapannya berdiri Nyimas Gunung Tengger, namun kali ini sosoknya bukan seperti yang ia lihat sebelumnya. Wajah perempuan itu terbelah oleh senyum lebar yang mengerikan. Mata putihnya yang kosong menatap Damar dengan penuh kebencian dan nafsu yang tak terhingga. Aku sudah menunggumu, Damar. Nyimas berkata, matanya bersinar dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Kau adalah jiwa yang terakhir yang harus aku ambil. Bersiaplah untuk menjadi bagian dari kami. Damar merasa tubuhnya semakin tak terkendali, seakan ada kekuatan yang menarik dirinya ke arah Nyimas. Ia ingin berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Segala sesuatu yang ada di sekitarnya mulai kabur, seolah ruang itu berputar, dan hanya ada dirinya dan Nyimas dalam kekosongan yang tak terhingga. Apa yang kau inginkan dariku? Tanya Damar dengan suara serak, meskipun hatinya penuh dengan ketakutan. Nyimas tertawa pelan, suaranya seperti gemerisik angin di malam yang sunyi. Aku tidak ingin apa-apa darimu, Damar. Aku hanya ingin kamu bergabung dengan kami. Ini adalah jalan yang telah ditentukan. Dunia ini bukan milikmu lagi. Tiba-tiba, tangan Damar terasa terangkat, dan ia melihat bayangan-bayangan manusia yang tak terlihat sepenuhnya mengelilinginya. Bayangan yang tampak seperti jiwa-jiwa yang hilang, terperangkap dalam dimensi lain yang tak bisa mereka tinggalkan. Mereka menatapnya dengan tatapan kosong. Tubuh mereka bergerak seolah mereka juga tidak memiliki kendali atas diri mereka sendiri. Semua jiwa ini sudah menjadi bagian dari Nyimas, terkunci dalam dunia yang tak kasat mata, dunia yang gelap dan tak berujung. Damar berusaha mengalihkan pandangannya, tetapi tatapan Nyimas semakin menekannya. Kamu akan menjadi bagian dari mereka, Damar. Tak ada yang bisa menghindar. Tak ada yang bisa melawan takdir ini. Setelah itu, dengan satu gerakan tangan, Nyimas membuat tubuh Damar terangkat ke udara, seolah mengikatnya dengan kekuatan yang luar biasa. Dalam keadaan terjaga namun terperangkap, Damar merasa dirinya melayang ke dalam kegelapan yang lebih dalam, ke dalam dunia yang sama sekali tidak ia pahami. Dunia yang dihuni oleh jiwa-jiwa yang terperangkap, oleh makhluk-makhluk yang tak lagi bisa disebut manusia. Di saat itu, Damar menyadari satu hal, dunia yang ia kenal sudah tidak ada lagi. Ia tidak bisa melarikan diri. Ia adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, dan tak ada jalan keluar. Damar merasakan dirinya jatuh dalam kegelapan yang tiada ujungnya. Tubuhnya terombang-ambing seolah dihanyutkan oleh arus yang tak terlihat. Setiap napas terasa berat. Setiap detakan jantungnya terasa semakin lemah. Namun, di tengah kegelapan itu, muncul sebuah suara yang begitu familiar. Suara yang memanggil namanya, memecah kesunyian yang mencekam. Damar, Damar. Suara itu lembut, namun penuh dengan kuasa. Seakan berasal dari jauh, jauh di dalam dirinya sendiri. Ketika ia membuka matanya, bayangan-bayangan yang menghantuinya mulai memudar, digantikan oleh sebuah tempat yang sangat asing. Ia kini berada di sebuah ruang yang tak pernah ia lihat sebelumnya, sebuah ruang yang dipenuhi dengan cahaya pudar, seakan berada di antara dua dunia, dunia yang hidup dan dunia yang mati. Di sekelilingnya, terdapat banyak jiwa yang terperangkap. Tubuh mereka tampak transparan dan tak berbentuk. Mereka bergerak perlahan, berputar di ruang yang terjaga oleh kekuatan yang tak terlihat. Damar menyadari bahwa ia tidak sendirian. Ia terjebak dalam suatu dunia yang lebih gelap dari mimpi buruk apapun. Dan para jiwa ini adalah bukti nyata dari mereka yang telah lama terperangkap dalam genggaman Nyimas Gunung Tengger.
Damar mencoba mengingat kembali apa yang terjadi sebelumnya. Nyimas, perempuan itu, dengan wajah tanpa ekspresi, matanya yang kosong, telah membawanya ke tempat ini. Tak ada jalan keluar, tak ada yang bisa kembali. Semua jiwa yang berada di sini terperangkap dalam dimensi ini, terikat oleh kekuatan Nyimas yang telah menguasai Gunung Tengger selama berabad-abad. Mereka adalah korban yang tak pernah bisa keluar, yang terjebak dalam perangkap yang sama, mengulang takdir yang tak bisa dihindari. Tiba-tiba, suara yang tadi memanggilnya kembali terdengar, namun kali ini lebih dekat, lebih menggoda. Kamu sudah di sini, Damar. Ini takdirmu. Tak ada jalan pulang. Kamu akan menjadi bagian dari dunia ini, seperti mereka semua. Damar menoleh, dan di hadapannya, Nyimas muncul dalam wujud yang lebih menakutkan dari yang ia bayangkan. Perempuan itu kini tidak hanya tampak seperti manusia, tetapi sesuatu yang lebih dari itu. Makhluk yang hidup di antara dua dunia, yang menguasai mereka yang terperangkap. Wajah Nyimas tampak tersenyum, senyum yang tidak manusiawi, penuh dengan kegelapan dan hasrat yang tak terpuaskan. Tidak ada yang bisa melawan kekuasaanku, Nyimas berkata dengan suara yang dalam dan penuh ancaman. Selama ini, aku telah mengumpulkan jiwa-jiwa yang terperangkap di sini. Mereka yang mencariku, yang ingin tahu lebih banyak tentangku, akan berakhir seperti mereka. Ia menunjuk ke arah para jiwa yang melayang di sekeliling mereka, yang hanya bisa berputar-putar dalam kebingungan dan penderitaan. Damar mencoba untuk mengalihkan pandangannya, berusaha untuk menghindar, namun tubuhnya tidak bisa bergerak. Ia terperangkap dalam cengkeraman kekuatan yang tak terbayangkan. Nyimas terus mendekat. Langkahnya seperti menggema di seluruh ruang gelap itu. Tidak ada yang bisa keluar dari sini, Nyimas berbisik, mendekatkan wajahnya pada Damar. Kamu akan tetap di sini selamanya, menjadi bagian dari dunia yang tak kasat mata. Seperti jiwa-jiwa yang terperangkap, kamu tak akan pernah bisa kembali ke dunia asalmu. Damar merasakan kepalanya berputar. Tubuhnya semakin lemas. Rasa takut semakin menguasai dirinya. Namun satu hal yang tetap ada, keinginan untuk bertahan, untuk tidak menyerah begitu saja. Ia ingat tentang desa kecilnya, tentang keluarganya, dan segala yang pernah ia kenal. Itu semua kini terasa begitu jauh, seperti sebuah kenangan yang hilang di tengah kegelapan ini. Dengan sekuat tenaga, Damar berusaha meronta. Ia berteriak dalam hatinya, mencoba untuk bangkit, untuk melawan takdir yang tampaknya tak bisa dihindari. Namun, semakin ia berusaha, semakin kuat cengkeraman Nyimas terhadap dirinya. Suara tertawa Nyimas kembali menggema, seakan mengkonfirmasi bahwa tidak ada yang bisa melawan kekuatannya. Berjuanglah, Damar, Nyimas berkata. Namun tak ada yang bisa lari dari takdir. Kamu akan menjadi bagian dari aku, seperti mereka. Namun, di dalam kekalahan itu, Damar merasa ada sesuatu yang mulai bergemuruh di dalam dirinya. Sebuah kekuatan yang tidak diketahui, sebuah keberanian yang mengalir dari dalam dirinya. Ia tidak bisa membiarkan dirinya jatuh begitu saja ke dalam kegelapan ini. Tidak sekarang, tidak setelah apa yang ia alami. Dengan semangat yang tersisa, Damar berteriak sekuat tenaga, meski suaranya hampir tak terdengar. Ia memfokuskan pikirannya pada satu hal, untuk melawan. Semua jiwa yang terperangkap, semua orang yang pernah menjadi korban, mereka membutuhkan seseorang untuk mematahkan siklus ini. Jika ia harus mengorbankan dirinya, maka biarlah ia menjadi bagian dari harapan itu. Nyimas menghentikan tawa dan menatap Damar dengan mata yang semakin mengerikan. Kamu memang ingin melawan, Damar? Tapi kamu tidak tahu siapa aku. Aku adalah kekuatan yang tak terhentikan. Namun, dalam hati Damar, ada satu tekad yang semakin menguat. Meskipun dia terperangkap, meskipun tak ada jalan keluar, ia tidak akan menyerah begitu saja. Ia akan terus melawan, hingga akhirnya takdir ini bisa diguncang. Bahkan jika itu berarti harus menghadapi kegelapan yang lebih dalam dari yang pernah dibayangkannya.